Halo semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang prosesi dan tradisi kremasi atau yang disebut ngaben di Bali. Kebetulan ini pengabenan dari bibi aku. Sebelum upacara ngaben itu dilaksanakan, ini kami melaksanakan penggalian kuburan. Kebetulan bibi aku itu sudah dikubur kurang lebih selama 10 tahun, berhubung kami sedang mengumpulkan uang untuk upacara ngaben itu sendiri. Nah, sedikit cerita, pengabenan ini sudah berlangsung 6 tahun yang lalu. Jadi ini video lama yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sebagai pengetahuan tentang bagaimana sih tradisi ngaben di Bali itu. Nah, penggalian kuburannya itu sendiri dilangsungkan pagi-pagi ya teman-teman, mulai dari jam 4 pagi, karena siangnya nanti kita mau melakukan upacara pengabenan. Teman-teman jangan salah fokus sama kresek-kresek yang dipakai di kepala kami ya teman-teman. Berhubung cuacanya kurang mendukung, jadi sedikit gerimis, jadi kami menggunakan kresek sebagai pelindung kepala. Untuk kegiatan penggalian kuburan ini dihadiri oleh kerabat terdekat kami, tetangga-tetangga kami, dan tentunya keluarga besar kami ya teman-teman. Proses menggalinya ternyata cukup lama teman-teman. Sekedar informasi teman-teman, untuk upacara kremasi di Bali, tidak semua pengabenan atau kremasi di Bali itu melangsungkan kegiatan penggalian kubur seperti ini. Itu tergantung dari keluarga almarhum yang bersangkutan, apakah jenazahnya mau dikubur terlebih dahulu ataukah langsung dikremasi seperti itu. Dan untuk ritual kremasinya sendiri di Bali itu ada 3 tingkatan, yaitu yang sederhana, menengah, dan yang tinggi. Nah, ketiga tingkatan itu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi si punya kegiatan. Jadi untuk kali ini kita melangsungkan kegiatan kremasi atau ngaben yang pada tingkatan sederhana ya teman-teman. Ketika kain kafan penutup jenazah beliau sudah mulai kelihatan, maka perwakilan dari keluarga besar atau keluarga inti yang terdiri dari 2 orang, laki-laki dan perempuan, dipersilakan untuk turun ke liang lahat dan mengambil 3 genggam tanah kubur dari beliau sebagai pertanda permintaan izin untuk memindahkan jenazah beliau ke tempat selanjutnya dan untuk melanjutkan proses kremasi selanjutnya. Nah, untuk yang turun ke liang lahat ini ada adik aku dan sepupu aku.
Setelah itu dilanjutkan dengan ritual selanjutnya, yaitu ngedetin atau dalam bahasa Indonesia disebut menarik. Nah, ini diberikan selembar kain kafan dan diletakkan di antara jenazah beliau, kemudian ditarik keluar dari liang lahat sambil mengatakan metangi, atau dalam bahasa Indonesianya silakan bangun. Nah, ini simbolis saja sebagai pertanda permintaan izin mengangkat jenazah beliau. Setelah prosesi itu, keluarga yang lain pun dipersilakan untuk mengangkat jenazah beliau. Di sini terlihat ayah aku begitu terharu melihat prosesi pengambilan jenazah saudaranya. Jenazah beliau kemudian diangkat dan diletakkan di tempat yang datar sehingga keluarga-keluarga inti atau keluarga besar dengan mudah untuk memindahkan jenazah beliau ke tempat yang sudah disediakan. Kebetulan bibi aku sudah dikubur cukup lama, jadi jenazahnya hanya tinggal kerangka saja ya teman-teman. Adapun tempat untuk menaruh tulang dari jenazah beliau terbuat dari bambu, yaitu kukusan bambu yang kemudian dialasi besek dari bambu juga. Sesi ini harus dilakukan dengan sangat teliti ya teman-teman, jangan sampai ada satu tulang pun yang tertinggal. Setelah semuanya terkumpul, kemudian kerangka yang sudah dikumpulkan tersebut disiram dengan air bersih. Setiap anggota keluarga menyentuh tulang dari almarhum dan mencuci tangannya sebagai tanda bakti kepada almarhum. Setelah itu, jenazah beliau kemudian disiapkan untuk ditaruh di sebuah balai yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, di sini orang-orang pada bersorak karena merasa bahagia telah menyelesaikan salah satu rangkaian dari kremasi dengan baik tanpa halangan sedikit pun. Dan menurut kepercayaan orang Hindu di Bali, kita harus mengiringi kepergian
beliau dalam prosesi kremasi ini dengan bahagia. Jangan sampai ada yang menangis, karena dengan tangisan akan terhambat perjalanan beliau menuju nirwana atau surga. Begitu ya teman-teman. Itu hanya sedikit kepercayaan dari umat Hindu di Bali. Ini orang-orang membawa perlengkapan selanjutnya untuk menaruh jenazah beliau di balai yang sudah disediakan sebelumnya. Sementara yang lainnya bertugas untuk menutup lubang kubur yang sudah digali tadi. Kemudian jenazah beliau dipindahkan dan dibungkus dengan menggunakan tikar anyaman dan ditaruh di atas balai yang sudah dialasi tikar anyaman pula, kemudian ditutupi dengan kain. Nah, ini yang diletakkan di atas jenazah beliau itu adalah tumpukan kain yang nanti digunakan saat jenazah beliau dimandikan ya teman-teman. Setelah itu tempatnya dikurung dengan menggunakan kain kafan. Ini merupakan penampakan dari tetangga-tetangga yang mengikuti ritual atau acara kita hari itu ya teman-teman. Kemudian sekitar pukul 12 siang kita memulai upacara kremasi dengan mengusung alat-alat atau sesajen yang sudah disiapkan di rumah kami
ini rumah kami ya teman-teman, dan akan dibawa ke kuburan nanti. Untuk yang diusung yang berbentuk tinggi dan dipayungin ini namanya lingga, yang merupakan simbolik untuk jenazah beliau yang kemudian kita akan bawa pula ke kuburan nanti teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat bagaimana ramainya orang-orang yang datang mengikuti kegiatan kremasi atau ngaben keluarga kami ya teman-teman. Setelah sampai di kuburan, semua alat-alat atau perangkat upakara itu yang kita bawa ditata rapi di atas balai-balai yang sudah disediakan. Sementara itu, lingga atau simbolik yang tadi itu kita usung mengelilingi tempat pembakaran jenazah ya teman-teman. Bukan hanya lingganya saja, tapi ada foto dan itu ada baju yang tergantung yang sebagai simbolis saja ya teman-teman, dan beberapa sesajen yang diperlukan.
Ini merupakan tempat nanti jenazah dibakar ya teman-teman. Setelah mengelilingi tempat pembakaran itu sebanyak 3 kali, maka jenazah pun disiapkan diangkat ke tempat pembakaran yang sudah disediakan tadi. Karena nanti di sana jenazah akan dimandikan dan akan mengikuti ritual-ritual selanjutnya sebelum dikremasi. Ini video prosesi memandikan jenazah ya teman-teman. Beberapa bagian dari video ini sudah pernah aku bagikan di video aku sebelumnya ya teman-teman. Yang melakukan prosesi ini itu merupakan seorang Brahmana atau kasta tertinggi di Bali. Kemudian ditemani oleh keluarga-keluarga kami tentunya. Setelah dimandikan, jenazah beliau kemudian diganti kain kafannya dan dirias sedemikian rupa seperti layaknya jenazah yang baru meninggal.
ini benar yang woi jangan tahu kan dumun iki dumun marjang kamu semua. Iya nak kini kemarjang. Itu dumun marjang kami. Jangan. Iya ada. Cari yang marjang kami tapi gulangan. Nabi Joyo. Nabi Semar. Sira lagi kita ada. Sira. Okaden Dodianom, ina bener Dodianom. Dodianom nunggu dia. Biang nih baju putih nih ke biang. Nggih. Dodianom bener. Kado di sana ada. Bisa ngimo nih kan? Ya, boleh nakang mana kemarin ya. Kemarin. Iki dumun. Iki dumun. Kita akan dek. Oyang itu. Terus. Iki dumun. Iki dumun. Pampas. Pahit. Sini ke dulu. Uko dia ya kena dos. Dia ngaya. Semar. Terus. Rasa gede cross no. Cek memardi yang ini. Iya, itu. Komentar nih. Cuma itu merah. Car pemardi. Jaki, itu nih. Cek. Setelah itu, lingga yang tadi sempat saya sebutkan tadi diletakkan di atas jenazah beliau, teman-teman, yang nanti ikut dibakar bersama jenazah beliau. Selain itu diletakkan pula beberapa kain dan perangkat-perangkat upacara yang lainnya. Jangan ambil lagi makan tunggil lo ini. Ambil. Tunggil lo yang Ambil yang pengirimannya jangan dado. Setelah semuanya selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemberian air suci dari para pendeta.
Bulan, gitu kan. Ini pokoknya mau pantun di bakar plastik. Aduh, ada gitu malah. Kering dalam dulu. Dalam. Dalam. Sudah malas yang di sini sih. Dalam. Dalam kan? Ini pasti. Aku di nama kuku lagi ulang share sani supaya nama uang hendak nama ulang nama orang isparis Om pang 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 namang jong 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 namang jong jong jeng namang dang 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 namang om dang dang namang om dang dang Belum. Kan bisa lupa mah. Ya. Gini kan. Udah pasak. Ini ke SMP3. Jangan randunya dong, ya. Karena pirang pian. Lontang di jalan gitu. Oh, ngangkat sendiri malam subuh ya Pak besar bawa sendiri sembah. Ya di mana di Kenapa tadi? Iya. Bos. Enak.
Apa ampun debat apa ini? Bisa aja ada kan? Ampun papa yang kita pasang. Ditarum sarung raja. Iki di dalam iki. Iki di dalam. Apa pun dalam sungguh. Niko di bodoh tuh. Bodoh. Ini kerajaan. Kerajaan. Apa telah sementasi ya, Bos? Oh, di dalam ini ke dalam. Ini penampakan jenazah beliau yang sudah dimandikan dan dirias tadi, dan sudah siap untuk memasuki prosesi selanjutnya, yaitu pembakaran. Ini prosesi pembakarannya, teman-teman. Berlangsung tidak cukup lama karena teman-teman sudah tahu sendiri kalau jenazah beliau sudah berbentuk kerangka, jadi pembakarannya berlangsung cukup cepat. Setelah menjadi abu, kemudian abu-abu dan sisa-sisa kerangka yang sudah dibakar tadi dikumpulkan kembali, sama seperti prosesi waktu penggalian kubur tadi,
dikumpulkan di tempat anyaman bambu, dan yang mengumpulkannya pun para sanak saudara. Semua dikumpulkan menjadi satu yang kemudian nanti akan dibawa ke sungai untuk dihanyutkan. Semua prosesi ini dilakukan menurut tradisi dari kepercayaan agama Hindu, di mana tubuh manusia itu terdiri dari 4 unsur, yaitu air, udara, api, dan tanah. Dan ketika manusia itu meninggal, maka keempat unsur itu dikembalikan ke tempatnya semula, kembali ke air, ke api, ke udara, dan ke tanah. Setelah dikumpulkan dengan besek bambu, kemudian dipindahkan lagi ke dalam anyaman dari daun kelapa yang dialasi kain kafan, yang kemudian nanti akan diusung oleh para lelaki ke sungai. Tapi sebelum prosesi itu akan dilakukan persembahyangan bersama terlebih dahulu dan beberapa ritual selanjutnya. Ampun yang saya udah megaya nih. Video nih, video. Tuh. Setelah upacara pembakaran dan beberapa ritual yang lainnya selesai, maka dilanjutkan dengan membawa abu jenazah beliau ke sungai untuk dihanyutkan. Nah, untuk ritual pembawaan jenazah ke sungai dan prosesi penghanyutannya itu tidak sempat saya video ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya.
Setelah prosesi kremasi atau ngaben selesai, keesokan harinya kita melanjutkan upacara persembahyangan bersama untuk mendoakan perjalanan beliau agar dilancarkan, serta untuk mendoakan agar keluarga kami yang ditinggalkan tidak merasa sedih atau terlalu kehilangan, serta sebagai rasa cinta kami kepada almarhum. Selain itu, doa bersama ini merupakan rangkaian terakhir dari prosesi pengabenan atau kremasi sebagai rasa kecintaan kita, penghormatan terakhir kita kepada almarhum. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga dengan video kremasi atau upacara ngaben di Bali, khususnya di keluarga kami ini, sedikit menginformasi kepada teman-teman yang ingin mengetahui tentang ritual ngaben di Bali. Dan untuk kesalahan kata atau informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan pengetahuan saya. Ini murni hanya sekedar untuk informasi, sedikit informasi saja, bukan untuk pendidikan ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi apabila ada kesalahan kata, mohon dikoreksi. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah senantiasa mau mendukung dan menonton video dari saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.